guys, berjumpa lagi dengan gue Aan Hunaifi. Nah, penampilan gue saat ini memang berbeda dengan penampilan sebelumnya karena pembahasan ini akan lebih agak serius ya, mengingat Indonesia di tahun politik yang ya seperti Anda ketahui lah. Jadi, ada salah seorang netizen dari Sidoarjo menanyakan siapa sih rekomendasi ustadz atau kiai yang wajib kita tonton di YouTube ya. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali teman-teman semuanya. Jadi, ada beberapa rekomendasi dari gue ya, dari gue sebagai manusia biasa. Saya ini manusia biasa, masih banyak kekurangannya ya. Kalau menurut gue rekomendasi ustadz, ulama atau kiai yang wajib Anda tonton di YouTube adalah yang pertama menurut gue ya, Cak Nun. Nama panjangnya Kiai Haji M.H. Ainun Najib. Dia lahir di Jombang tapi sekarang tinggalnya di Yogyakarta. Dia punya semacam perkumpulan namanya Ma'iyah. Jadi beliau adalah seorang tokoh yang mungkin anak milenial itu banyak yang nggak tahu. Dia adalah tokoh di balik lengsernya Soeharto pada tahun 1998. Nah, siapa itu Cak Nun? Anda bisa searching lewat Google M.H. Ainun Najib. Di sana banyak keterangannya. Nah, mengapa saya merekomendasikan Cak Nun? Karena dia itu memiliki pemikiran yang sangat sekali moderat, sangat sekali bisa diterima banyak orang. Jadi, Ma'iyah itu tidak hanya sekedar mengajak masyarakat untuk berbuat kebaikan. Akan tetapi Ma'iyah atau semacam perkumpulan itu juga merangkul semua umat beragama. Dalam beberapa tayangan YouTube gue pernah menyaksikan seorang pendeta, seorang biksu itu ikut pengajiannya Cak Nun. Dan mungkin aneh ya, seorang biksu pendeta kok ikut pengajian. Tapi ya seperti itu, gue sukanya beliau adalah seorang yang sangat pintar, seorang kiai, seorang ulama, tetapi dia tidak memperlihatkan dirinya kalau dia itu seorang ulama dan kiai. Penampilannya ya biasa saja, memakai pakaian yang biasa-biasa aja, memakai memakai baju yang ya seperti orang-orang pada umumnya lah. Dia itu sangat sederhana dan ciri-cirinya adalah rambutnya gondrong dan jarang sekali memakai peci atau sesuatu yang berhubungan dengan nilai-nilai keustatan. Nah, kalau sekarang kan ustadz itu kan sebenarnya kan kalau kamu pengen jadi ustadz itu mudah, cukup beli kopiah putih kayak gini, numbuhin jenggot, pakai jubah, pakai celana cingkrang, ya seperti itulah ustadz zaman sekarang. Apalagi di tahun politik ini ya, Anda harus berhati-hati memilih ustadz mana yang memang benar-benar ustadz dan ustadz mana yang benar-benar itu ustadz yang hanya abal-abal di era kampanye sekarang ini ya. Itu pertama Cak Nun, beliau adalah salah satu tokoh yang tidak mau diundang di acara televisi. Beliau pernah bertemu dengan salah seorang presenter terkenal, dia memimpin acara Mata Najwa ya, namanya Najwa Shihab. Pernah bertemu dengan Cak Nun di Semarang di sebuah acara bahwa Najwa Shihab atau Mbak Nana itu pengen membujuk Cak Nun ya, membujuk Cak Nun dan Kiai Kanjeng untuk tampil di televisi. Tetapi jawaban yang sangat mengejutkan dan cukup membuat Najwa Shihab itu kecewa karena yang namanya Cak Nun itu nggak mau diundang di acara televisi. Contoh kayak Mata Najwa seperti itu. Nah itu yang pertama, dia tidak ingin tampil di televisi, jadi dia sangat berpengaruh. Indonesia tanpa Cak Nun mungkin tidak seperti sekarang ini ya. Beliau punya mata-mata, beliau adalah intelijen negara. Banyak sekali para politikus yang memang orangnya kayak tikus ya, para politikus ini. Atau banyak para pejabat yang suka berkonsultasi dengan Cak Nun. Dan biasanya itu mereka meminta nasihat dan meminta ujangan dari Cak Nun. Contoh kemarin itu calon wakil presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin juga nyambangi Cak Nun untuk menyampaikan gimana sarannya seperti apa, pesan-pesannya seperti apa. Nah, di usia beliau yang sudah tua, gue harap suatu saat nanti ada generasi Cak Nun ya, ada generasi yang seperti Cak Nun yang bisa mengembangkan nilai-nilai pluralisme Islam yang tidak Islam radikal. Pokoknya itu yang sejuk, Islam yang merangkul semua agama. Itu rekomendasi gue yang pertama. Yang nomor dua ada namanya ini Kiai Haji Mustofa Bisri atau bisa disapa dengan Gus Mus. Beliau adalah seorang ulama yang sedikit nyentrik ya, ulama tetapi aktif di media sosial teman-teman. Beliau berasal dari daerah Rembang, tetangga sama gue, sama-sama Jawa Tengah ya. Kalau gue kan Demak, kalau beliau kan di Rembang. Nah, ada banyak di YouTube ceramah-ceramah beliau yang sangat menyejukkan. Beliau juga diundang berkali-kali di acara Mata Najwa ya. Dan memang beliau adalah seorang ulama yang tidak ingin disebut ulama. Dia itu ngakunya ya sebagai orang biasa. Beliau ini pernah menjadi Rois Am ya, Nahdlatul Ulama PBNU. Sosok yang sangat damai kalau menurut gue. Indonesia tanpa Gus Mus mungkin akan kocar-kacir ya teman-teman. Nah, menurut gue Gus Mus itu orang yang sangat damai. Beliau aktif di media sosial dan pokoknya gue rekomendasikan lo menyaksikan atau nonton ceramah-ceramah Gus Mus lewat YouTube. Itu sangat bermanfaat sekali ya.
Nomor 3 yang paling gue rekomendasikan adalah Kiai Haji Anwar Zahid. Nah, daripada lo nonton komika-komika yang gak jelas atau stand up komedi yang gak jelas, lebih baik nonton Kiai Haji Anwar Zahid atau nonton videonya di YouTube ya. Beliau selain lucu juga mempunyai filsafat, mempunyai sindiran-sindiran keras kepada para pejabat biasanya. Dia itu orangnya biasanya terbuka, buka-bukaan, kocak-kocakan dan belak-belakan. Ustadz yang cukup nyentrik ini berasal dari Bojonegoro, Kiai Haji Anwar Zahid, dengan logat bahasa Jawa yang sedikit aneh dan sedikit konyol. Tetapi beliau mampu menghibur banyak masyarakat, banyak umat, dan lain sebagainya. Dia juga merupakan sosok yang sangat damai, humoris, dengan ceramah-ceramah yang cukup menyentuh. Itu Kiai Haji Anwar Zahid. Dia adalah kiai yang penuh dengan spontanitas. Pokoknya sangat lucu sekali ceramahnya. Itu yang gue rekomendasikan ya, nomor 3 ya. Pertama kan Cak Nun, yang nomor 2 Gus Mus, yang nomor 3 itu Kiai Haji Anwar Zahid. Nah, yang nomor 4 itu Habib Syekh. Dan Habib Syekh ini cukup gue suka ya. Gue ini juga dulunya Syekhermania ya. Dulunya, sekarang juga masih. Kalau dulu kan kalau masih mondok kan masih banyak waktu untuk ikut pengajian. Kalau sekarang mah ya waktunya sih sudah nggak ada lah seperti itu. Itu Habib Syekh, itu beliau ceramah serta mengumandangkan sholawat di seluruh pelosok Nusantara. Habib Syekh, beliau ceramah dengan nada-nada sholawat. Pokoknya saya rekomendasikan itu Habib Syekh. Itu yang nomor 4. Dan yang nomor 5, yang terakhir adalah, ayo siapa tebak? Anda bisa tebak apa enggak? Yang nomor 5 kalau menurut gue itu lo harus dengerin ceramahnya siapa ya? Sebentar, gue mikir dulu ceramahnya siapa yang gue harus rekomendasikan. Yang beliau itu cukup terkenal. Dan beliau itu orangnya merakyat. Selain Gusmus, selain itu ada Ustadz siapa ya? Pokoknya ada banyak ya. Ada banyak sebenarnya teman-teman. Oh iya, gue baru ingat. Yang terakhir saya rekomendasikan lo harus nonton ceramahnya Habib Lutfi dari Pekalongan. Beliau adalah sosok seorang Habib yang sangat cinta kepada NKRI. Nah, dakwah-dakwah beliau memang syarat akan nilai-nilai keindonesiaan ya teman-teman. Seperti kayak lagu Padang Bulan itu kan karya beliau. Jadi beliau sangat menekankan istilahnya itu NKRI harga mati. Banyak sekali ceramah-ceramah beliau yang cukup menyentuh. Dan yang paling gue suka adalah di ilmu tasawufnya ya. Itu yang gue rekomendasikan, hanya 5. Sebenarnya masih banyak. Ada Gus Muwafiq, ada namanya Kiai Haji siapa ya? Pokoknya banyak sekali. Tapi kalau menurut gue rekomendasikan 5 aja lah, 5 aja. Yang pertama ada Cak Nun, yang nomor 2 tadi ada Gus Mus, yang nomor 3 tadi ada Kiai Haji Anwar Zahid, yang nomor 4 ada Habib Syekh, yang nomor 5 adalah Habib Lutfi. Nah, seperti itu. Yang penting ciri-cirinya itu ustadz-ustadz yang sudah berkualitas, ulama-ulama yang sudah berkualitas, yang tidak mau dianggap sebagai ulama besar. Beliau itu orangnya rendah hati semua. Nah, itu yang gue rekomendasikan ya, seperti itu. Dan kalau gue melihat di YouTube itu kan banyak ceramah-ceramah yang memang sedikit ya, ada ke arah politik, ada ke arah yang Islam radikal, ada yang istilahnya melarang ini dan itu bid'ah. Ciri-cirinya ya biasanya itu dia jenggotan, pakai celana cingkrang, berjubah, dan biasanya ada jamaahnya itu tanya-tanya seperti itu. Pokoknya lo pasti udah tahu lah, nggak usah gue bahas di sini siapa ustadz-ustadz tersebut. Dan yang paling tidak yang sudah gue rekomendasikan itu adalah saran bagi gue kalau lo ingin belajar agama ya, 5 ulama tadi. Oke? Tetap saksikan, tonton terus channel YouTube A'anuf Hunayfi. Kalau lo mau tanya-tanya bisa menghubungi, ada di bawah ini kok. Ada nomor WA-nya dan follow IG gue. Oke? Terima kasih, sampai jumpa.